Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka thumma qala man thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nabi telah menyampaikan bahwa suatu ketika, kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak untuk aku lakukan kebaktian? Kepada siapa yang paling berhak terhadap kebaktianku? Maka Nabi menjawab, kepada ibu kamu. Dan laki-laki bertanya lagi, kepada siapa lagi saya ya Rasulullah? Kepada ibu kamu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibu kamu. Lagi-lagi bertanya lagi, kepada siapa lagi aku berbakti ya Rasulullah? Kepada bapak kamu. Kalau dari hadis ini kita sudah bisa memaklumi bahwa jatah ibu itu 3, barulah 1 bapak. Kalau umpamanya anak itu punya duit 4.000, 3.000 dikasih emak, yang 1.000 dikasih bapak. Itulah hak anak untuk orang tua. Kebaktian yang dilakukan oleh anak itu lebih banyak kepada emaknya daripada bapaknya. Maka kita sebagai bapak-bapak, kalau ada anak yang sedikit jauh dari kita, ya kita jangan pula merasa kecil hati dengan rumah gitu. Memang anak seharusnya berbakti kepada emaknya terlebih dahulu, baru setelah itu kepada bapak. Di dalam riwayat yang lain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Satu orang laki-laki datang kepada Nabi, dia minta izin kepada Nabi untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, hayyul walidah, apakah orang tua kamu masih hidup? Kata laki-laki itu, qala na'am, iya, orang tuaku masih hidup. Qala fafihima fajahid, kata Nabi, bersamalah kamu dengan orang tua kamu, maka itu adalah berjihad. Maksudnya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, satu orang anak yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan pahala seperti mana pahala jihad di jalan Allah. Di zaman Nabi memang seperti itu keadaannya. Kalau ada orang yang mau berjihad di jalan Allah, maka ditanya dulu, "Ma, bapak kamu masih hidup? Berapa keluarga kamu, adik-beradik kamu berapa?" Kalau 1 orang, nah selesaikan rumah bapak kamu. Kalau 2 orang baru gantian. Kalau 3 orang juga sama seperti itu. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, Nabi terus menginginkan. Kalau tidak ada alasan-alasan yang lain, penting padahal jihad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jihad itu penting, memperjuangkan agama, mempertahankan agama, memperjuangkan agama penting. Tapi ketika bertemu dengan panggilan berbakti kepada orang tua, setelah ada orang yang berjihad, maka ada sebahagian orang yang tidak diizinkan oleh Nabi
karena dia harus berbakti kepada orang tua. Karena tidak ada yang bisa berbakti kepada orang tua selain dia. Kalau berjihad masih ada orang lain. Jadi ini perlu diperhatikan. Manakala orang tua kita masih hidup, maka diusahakanlah agar kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Juraij yata'abbadu fi sauma'atin. Satu orang hamba yang nama Juraij, dia beribadah di tempat peribadatannya. Faja'at ummuhu, maka emaknya Juraij ini datang ke tempat peribadatan anaknya. Faqalat, emaknya ini bercakap, ya Juraij, ana ummuka kallimni. Fasodafat usolli. Ketika itu Juraij sedang ibadah, sedang sholat. Emaknya manggil, hei Juraij, aku nih emak dikau. Nah, jawablah panggilan aku nih. Ketika itu Juraij sedang sholat, maka dia berbicara dalam hatinya, Allahumma ummi wa sholati fakhtaro sholatah. Ketika itu dia munajat kepada Allah, ya Allah, apakah aku harus menunaikan panggilan ibuku atau sholatku? Apakah aku harus meneruskan sholat aku atau memenuhi panggilan ibu aku? Terus dia memilih untuk melanjutkan sholat. Faroja'tu, maknya balik, karena Juraij tidak menyahut panggilan ibunya. Maka maknya balik. Summa adat fisanya, maknya datang lagi keesokan harinya yang kedua kali. Faqalat ya Juraij, ana ummuka fakallimni. Maknya pun panggil sama. Ketika itu Juraij sedang ibadah, sedang sholat. Panggil lagi, ya Juraij, aku nih mak dikau. Jawablah panggilan aku nih. Apa cakaplah dikau dengan aku nih. Maka Juraij ketika itu pun Allahumma ummi wa sholat fakhtara sholatah. Dia tetap memilih sholatnya, tidak menunaikan panggilan emak. Faqalat Allahumma inna hadza Juraij wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa aba ayyukallimuni fa aba ayyukallimani. Allahumma fala tumithu hatta turiyahul mumisa. Jadi emaknya ini marah, tersinggung kisahnya. Karena dah berkali-kali dipanggil Juraij ini dalam satu riwayat 3 kali. 3 hari berturut-turut datang, tak dijawab-jawab, sibuk ibadah dia aja. Emaknya memanggil pun tak dihiraukan lagi. Makanya emaknya tuh berdoa, ya Allah, aku ni maknya Juraij, aku ni mak dia, tapi aku nak bercakap dengan dia, dia tidak menyahut panggilan aku. Ya Allah, jangan matikan dia sebelum dia bertemu dengan pelacur. Nah, itu doa dia. Bisa dikatakan laknat emak untuk anak. Apa yang terjadi? Doa orang tua untuk anaknya itu pasti akan terkena kepada anaknya. Kalau emaknya itu dizolimi oleh anaknya, maka doa emak ketika dizolimi itu akan terkena kepada anaknya. Kalau emak dia jumpa pelacur, jumpalah dia.